Dalam rangka menyambut duta-duta Allah peserta sidang Sinode ke-18 GKI di Tanah Papua, Panitia Transit Sidang Sinode Kepulauan Yapen bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan Langin Suara dari Serui Kepulauan Yapen. Kasih Allah dinyatakan di Tanah Papua. Menyambut sidang Sinode 18 GKI di Tanah Papua yang berlangsung di Kabupaten Waropen tanggal 18 hingga 24 Juli 2022, Badan Pekerja AM Sinode GKI di Tanah Papua telah mempercayakan dan menetapkan Serui Kepulauan Yapen sebagai kota transit bagi duta-duta utusan Allah dari berbagai daerah di Tanah Papua, Papua Barat, dan utusan dari negara-negara mitra gereja dalam dan luar negeri yang akan menuju negeri Bakau Waropen dalam rangka menghadiri sidang Sinode 18 di Kabupaten Waropen. Dengan ditetapkannya Serui sebagai kota pelabuhan transit, memunculkan kembali memori kita terhadap peristiwa bersejarah lahirnya GKI di Tanah Papua yang diawali dengan dilaksanakannya konferensi pendeta-pendeta utusan di Serui, Resort Yapen Waropen pada tahun 1950 yang antara lain memutuskan akan mendirikan suatu bakal sinode atau sinode persediaan atau yang dikenal dengan nama Proto Sinode Serui Yapen Waropen. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 13 sampai dengan 21 September 1954 di Serui, Yapen Waropen menjadi tonggak sejarah rencana pendirian GKI di Irian Barat dengan dilangsungkannya sidang pleno Sinode Persediaan atau Proto Sinode di Serui. Keanggotaan yang hadir pada Proto Sinode di Serui pada tahun 1954 yang datang dari Resort Hollandia Nimboran, Resort Sarmi, Resort Yapen Waropen, Resort Biak Numfor, Miei, Manokwari, Sorong, Teminabuan, Resort Inanwatan, Utusan Umum Persekolahan Kristen, Sekolah Teologia, Persekolahan Kota Baru Dalam, Utusan Pihak Sending, Kesehatan, Pertanian, Penasehat-penasehat, dan tamu undangan lainnya. Hal yang tidak kalah penting, Serui Resort Yapen Waropen sebagai kota sending tempo dulu telah ikut memberikan andil bagi pembangunan sumber daya manusia sebagai pusat pendidikan di Tanah Papua dengan membuka sekolah-sekolah peradaban dan sekolah guru jemaat di Rastarau Serui, juga sekolah rakyat, sekolah sambung untuk SD, serta sekolah untuk putra YPPS dan untuk sekolah putri MPPS dengan asramanya Bionekorp. Dibukanya pendidikan OVO yang kemudian menjadi ODO dengan asramanya New Rotterdam. Dibukanya sekolah penginjil, sekolah perawat dan kebidanan, serta sekolah teologia atau sekolah pendeta pertama di Irian Barat Papua yang berkedudukan di Serui oleh pendeta Ishak Samuel Kaine pada tanggal 21 September 1954, kini menjadi STT GKI Iskenye di Abepura, Jayapura. Sebagai simbol peringatan peradaban baru di atas Tanah Papua, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tony Tesar dan Frans Sanadi, bersama denominasi gereja dan perwakilan tokoh masyarakat, telah mendirikan monumen kasih Yesus Kristus di puncak Bukit Aruistai, Tanjung Abori, Serui Laut, sebagai penghargaan dan simbol peradaban orang Papua di atas tanah ini. Momentum sidang Sinode ke-18 di Waropen merupakan napak tilas perjalanan gereja Tuhan GKI di Tanah Papua, karena dari Seruilah embrio tunas GKI muncul dan akhirnya berdiri
mekar di atas tanah ini, GKI di tanah Papua. Dalam catatan perjalanan GKI di tanah Papua, Serui Kepulauan Yapen pada tahun 1992 pernah dipercayakan sebagai tuan dan nyonya rumah dalam mensukseskan sidang Sinode GKI ke-12 dan berhasil memilih serta menetapkan Pendeta Willem F. Rumsarwir STH sebagai ketua dan Pendeta Stef H. Rumboy Rusi sebagai sekretaris Sinode GKI periode tahun 1992-1996. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ketika kepercayaan itu kembali diberikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjadikan Serui sebagai kota pelabuhan transit, tempat persinggahan bagi duta-duta Allah peserta sidang Sinode GKI. Dengan ditetapkannya Kabupaten Waropen sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang Sinode ke-18, maka sebagai sesama rumpung Saireri yang berada di wilayah 4 Sinode GKI di tanah Papua, marilah kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dari apa yang ada pada kita demi suksesnya sidang Sinode ke-18. Selat Saireri tidak memisahkan kita, tetapi kebersamaan sebagai satu rumpun Saireri dalam wilayah Sinode GKI di tanah Papua, itulah yang memotivasi anak-anak negeri untuk saling menopang dan mendukung suksesnya sidang Sinode GKI di Kabupaten Waropen sebagaimana filosofi masyarakat adat Waropen, Kanibara Ruko, Ndi Sowosio, Ndi Korako, kita satu, kita kuat, kita maju. Untuk mensukseskan sidang Sinode GKI ke-18, Badan Pekerja AM Sinode GKI di tanah Papua telah menetapkan dan melantik Tony Tesar Estos dan Frans Sanadi BSC Estos MBA yang adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Transit Sidang Sinode ke-18, sekaligus mengajak seluruh masyarakat dan seluruh kerukunan keluarga Nusantara di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebagai tuan rumah dan nyonya rumah panitia transit di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, saya Wakil Bupati Kepulauan Yapen yang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Transit Sidang Sinode, mengajak seluruh warga GKI yang berada di Klasis Yapen Barat, di Klasis Yapen Timur, di Klasis Yapen Utara, di Klasis Yapen Selatan, bersama seluruh denominasi gereja di Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga secara khusus bersama 24 jemaat GKI Sekotawi, untuk bersama-sama memberikan dukungan penuh dan mensukseskan pelaksanaan sidang Sinode ke-18 GKI di tanah Papua yang berlangsung di Kabupaten Waropen pada bulan Juli tanggal 18 sampai dengan 24 Juli 2022 mendatang. Pada kesempatan ini pula atas nama Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen dan atas nama pribadi serta keluarga dan atas nama Panitia Transit Sidang Sinode Kabupaten Kepulauan Yapen, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bersidang duta-duta Allah, tamu undangan peserta sidang Sinode ke-18 GKI di tanah Papua. Semoga sidang Sinode GKI di Waropen dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan membuahkan hasil bagi kemajuan dan kemandirian GKI di tanah Papua serta menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan di atas tanah Papua dan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai tuan dan nyonya rumah yang baik dan sebagai pelayan rumah yang baik, marilah kita siapkan kota Serui, rumah kita bersama, kota Acis, kota yang aman, ceria, indah dan sehat, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai kota pelabuhan transit untuk menyambut duta-duta Allah peserta sidang Sinode yang datang dan pergi ke Waropen melewati kota kembang Serui. Marilah kita menjaga kebersihan dan menata lingkungan tempat tinggal dan lingkungan jemaat-jemaat kita
menjaga kebersihan fasilitas di tempat-tempat umum, menata keindahan serta kebersihan tempat-tempat wisata dan rekreasi serta kuliner, memasang umbul-umbul, menciptakan suasana yang aman, nyaman dan damai, ramah dan bersahabat. Direncanakan akan hadir untuk mengikuti sidang Sinode GKI di Tanah Papua. Masing-masing adalah pengurus lengkap Badan Pekerja AM Sinode GKI di Tanah Papua bersama 11 anggota BPAM Sinode Wilayah Tanah Papua, utusan dari 70 klasis GKI di Tanah Papua, 11 bakal klasis, dan jemaat kategorial, utusan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, utusan pimpinan lembaga mitra gereja dalam dan luar negeri, utusan yayasan lembaga dan departemen yang bernaung di bawah Sinode GKI di Tanah Papua, tim amandemen dan tim anggaran Sinode GKI, pejabat pemerintah dari Provinsi Papua dan Papua Barat, pejabat pemerintah kabupaten kota di Tanah Papua dan Papua Barat, tamu dari pemerintah pusat, serta tamu utusan dan undangan lainnya. Marilah kita mempersembahkan dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dari apa yang ada pada kita sebagai wujud terang Injil kasih Allah di atas tanah ini. Sebagai warga GKI dan warga masyarakat di Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen, hari ini kita pastikan bahwa kita bisa melakukan karya-karya terbaik bagi Tuhan dalam mensukseskan sidang Sinode ke-18 GKI di Tanah Papua. Biarlah tanah ini penuh dengan kemuliaan dan berkat yang tercurah dari Tuhan, memenuhi setiap anak-anak negeri dan umat Tuhan di atas tanah ini. Pendeta DS Ishak Samuel Keine berkata untuk menguatkan iman umatnya, makin banyak kamu bagi kepada orang lain, makin bertambah sisanya bagi kamu. Tunuge 1 April 1958. Pada bagian lain, Pendeta Des Ishak Samuel Keine dari atas kapal yang ditumpanginya, sebelum bertolak meninggalkan kota pelabuhan Serui, dia melambaikan tangannya dan mengucapkan salam perpisahan bagi seluruh rakyat negeri ini dengan mengatakan, di tanah ini kita dapat memegang kemudi, tetapi bukan kita yang menentukan angin dan arus. Marilah dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, serta dukungan doa dan partisipasi seluruh umat Tuhan di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita songsong dan sukseskan pelaksanaan sidang Sinode ke-18 bulan Juli tahun 2022 di Kabupaten Bakau Waropen. Demikian Langin Suara berjudul Dari Serui Kepulauan Yapen, kasih Allah dinyatakan di seantero tanah Papua. Naskah Alex Kiriweno dan tim redaksi berita RRI Serui. Teknik rekaman dan hiasan musik Marie Rumaikewi. Pembawa kata Salo Ayomi dan Max Nenepat.